Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Kris Banarto dari STT Global Glow Indonesia, program studi S3 Teologi, mata kuliah Teologi Biblika dengan dosen Dr. Diki Kansil. Saya mau menganalisis hermeneutik Biblika dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tujuan dari penulisan surat Petrus ini ada 3. Yang pertama, ditujukan kepada orang percaya agar hidup dalam kesalehan. Kemudian yang kedua, melindungi orang percaya di Asia Kecil atas adanya ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu. Kemudian yang ketiga, jemaat agar bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Isi surat 2 Petrus ini ada 3. Yang pertama adalah mengenai pentingnya pertumbuhan iman, dilanjutkan dengan moral, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, pengenalan Tuhan dengan benar yang akan membuat imannya menjadi dewasa. Pasal yang kedua mengingatkan akan adanya guru-guru palsu dengan ciri-ciri tidak mengenal hukum, hawa nafsu jahat, serakah, congkak, keras kepala, dan menghina pemerintahan Allah. Pasal yang ketiga, Petrus menyadarkan guru-guru dan nabi palsu tentang kedatangan Tuhan dengan mengingatkan akan peristiwa air bah pada zaman Nuh. Nantinya Kristus akan menghanguskan bumi dengan api. Lalu Kristus menciptakan langit baru dan bumi baru. Mengingat adanya peristiwa itu, orang percaya harus hidup kudus dan saleh, tidak bercacat dan tidak bernoda. Ada beberapa teks yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama, kata hancur atau luo artinya menghancurkan, melepaskan, melarutkan, membatalkan. Contoh penggunaan kata luo yaitu membiarkan pergi atau melepaskan ikatan yang telah ditahan, sehingga sesuatu tidak lagi terikat. Kata luo juga dipakai dalam Matius pasal 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan dunia akan terlepas di sorga. Markus pasal 11 ayat 5, luo juga dipakai dalam frasa melepaskan keledai. Maksud kata hancur dalam konteks ini, Petrus ingin menegaskan ayat sebelumnya, yaitu 10, bahwa unsur-unsur dunia, bumi, dan segala yang ada akan hilang, lenyap, dan hancur. Lalu yang kedua, kata suci atau hagios. Terjemahannya adalah suci, murni, tidak bercacat, dipisahkan oleh atau untuk Tuhan. Terjemahan yang lain adalah tepat, berbeda, tidak seperti yang lain, kudus. Jadi kata hagios dalam konteks ini adalah sesuatu yang dipisahkan oleh Tuhan atau untuk Tuhan supaya berbeda dari yang lain. Kata hagios mempunyai dasar pemikiran yang sama di dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani, yaitu hadas, yang berarti untuk dipisahkan atau disucikan, menjadi kudus, menguduskan, dan menyatakan kudus. Misalnya penggunaan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Penggunaan kata hagios seperti dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dalam teks ini penggunaan kata hagioso dari akar kata hagios. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Yang ketiga kata saleh atau eusebia, yaitu kesalehan, khususnya terhadap Tuhan. Kata eusebia berasal dari kata Yunani eu, yang berarti baik,
dan sebomai yang berarti penghormatan atau penyembahan. Jadi secara harfiah berarti penghormatan yang baik. Eusebia juga dapat diterjemahkan ibadah. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kata Eusebia dalam konteks ini adalah suatu kehidupan orang percaya yang saleh dan memiliki kesungguhan dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, kata mempercepat atau speudo, ya, artinya mempercepat, mendesak, menginginkan dengan sungguh-sungguh. Dan kata kedatangan atau parousia, yang artinya kehadiran, kedatangan khususnya kedatangan Kristus yang kedua. Frasa mempercepat kedatangan hari Allah. Konstruksi gramatikal intransitif, yaitu menggambarkan suatu status keadaan atau berfokus pada pelaku dari tindakan. Maka artinya adalah mempercepat. Lukas pasal 19 ayat 5 dan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-18. Tindakan orang percaya dapat mempercepat kedatangan Tuhan ditemukan dalam Matius pasal 6 ayat 10 mengenai doa dan Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 sampai dengan 20 mengenai kebangunan rohani dan Roma pasal 9, 10 dan 11 jumlah sepenuhnya dari bangsa-bangsa lain dan Yahudi yang selamat. Dalam konteks ini, gaya hidup saleh dari orang percaya didorong oleh harapan eskatologis yang sangat dekat. Allah berdaulat dan telah menetapkan waktu untuk kembalinya Kristus. Tetapi tindakan orang percaya, yaitu melalui doa, kesaksian, kesalehan, dapat mengubah waktu kedatangan. Mempercepat kedatangan Kristus melalui kehidupan yang kudus dengan membantu memberitakan Injil kepada semua bangsa. Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, sehingga mencapai jumlah orang pilihan. Seperti dalam Wahyu pasal 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Yesaya pasal 60 ayat 22, bahasa Indonesia sehari-hari, bahkan keluarga yang kecil dan hina akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Aku Tuhan akan segera bertindak pada saat yang tepat, bahwa kedatangan Mesias akan ditangguhkan oleh dosa manusia, sedangkan pertobatan akan mempercepat kedatangan itu. Petrus tampaknya sependapat dengan hal ini. Dalam seluruh suratnya, ia berbicara tentang kekudusan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kekudusan orang Kristen bukan saja mengungkapkan pengharapan mereka akan hari Allah, melainkan juga mempercepat kedatangannya. Jika perilaku orang Kristen dapat mempengaruhi waktu kedatangan Kristus, apa artinya kedaulatan Allah? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8-9, ia menyatakan bahwa Allah itu panjang sabar. Waktu tidak menjadi masalah baginya. Yang menjadi masalah adalah Dia tidak ingin seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian analisis hermeneutik biblika dari 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Tuhan Yesus memberkati.